Itu, nih saya bawa kitabnya, ini tebal sekali nih. Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik, nah, dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini 500, kurang lebih 500 halaman, segini tebalnya. Dijelaskan asal-usul ini. Semua diuraikan dari awal sampai akhirnya. Jadi ini bukan karangan pribadi, semua ini ada kitabnya. Dan ini merubah lagi kepada kitab-kitab lain, dikumpulkan jadi setebal ini. Ya. Nah, kita belum ketemu nih sampai ke hukum. Setelah paham ini, 5 urutan ini, maka pola ini menyebar di masyarakat Hijaz pada masa itu. Kalau masuk Hijaz itu sudah masuk masyarakat Mekahnya terutama. Sudah? Nanti ada Mekah, ada Madinah dan seterusnya. Nah, di masyarakat Mekah pada khususnya wilayah itu mereka sudah punya 6 sampai 7 kebiasaan sebelum ini datang. Ya, sudah punya 6 sampai 7 kebiasaan. Dan kebiasaan ini kebiasaan buruk. Makanya dikenal dengan jahlun, orangnya jahilun, digabungkan jahiliyah. 1, mabuk. Ya. 1 apa? Mabuk. Paling prematur di zaman itu mabuknya 5 kali sehari. Pemula itu Pak, pemula 5 kali sehari. Ya, mabuk lagi, nah itu mabuk lagi terus, mabuk lagi sampai 5 kali. Itu pemula. Ya. 2, pezina. Ya, jadi ada orang yang bahkan kalau sehari nggak zina pusing. Zina itu, ya, hatam zina. Lebih dahsyat. Jadi kalau ada tetangga suami kumpul, ya. Kongko duduk ngobrol, saya nggak enak sama istri saya juga bosan, malam tukeran yuk, ayo katanya. Itu malam bisa tukeran, dan itu ada babnya, bahkan di fikih ada. Itu yang nanti dikecam, itu yang turun ayat-ayat tentang larangan zina. 2. Yang ketiga, nah ini problem, suka nuduh, suka menjatuhkan, suka menyerang. Haja namanya, haja. Nah, ini sumber peperangan nanti. Yang keempat, melahirkan keberanian untuk berperang, hamasah. Yang kelima, menjadi profesi untuk meratapi orang ketika meninggal. Jadi ada profesi ahli ratap. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, diundang nih yang profesi ini untuk meratapi aja, itu dibayar Pak. Makanya nanti ada larangan dari Nabi, jangan ratapi orang meninggal, karena itu ada kebiasaan jahiliyah. Jadi bayar orang untuk nangis aja, gitu ya. Nggak tahu sekarang ada apa enggak deh itu. Buat nangisin aja, nangis, dan gitu pulang dapat uang, ketawa lagi. Yang keenam, nah ini biasanya di lingkungan pejabat zaman jahiliyah ya, jangan dipotong nih. Itu dibayar untuk muji-muji. Ya, untuk muji aja, muji ya, ABS asal Bapak senang gitu. Jadi ketika muji dapat uang, ketika muji dapat uang, itu madah namanya. Madah. Nah, saya turunkan ke 6 ini, saya tuliskan. Bismillah. Ini saya hapus sebagian sini ya. Ini materi penting sekali nih, saking pentingnya susah dihapus nih. Sini aja ke bawah. Tolong kamera yang ini difokuskan supaya kelihatan ke atas. 1, yang mabuk-mabuk namanya khamar, buat mabuknya. 2, untuk yang zina, selingkuh, menggoda dan sebagainya disebut ghazal. Yang 3, untuk menuduh, menyudutkan, ya, dan semacamnya itu disebut haja. Kemudian yang selanjutnya, untuk dibawa ke suasana semangat berperang dan seterusnya disebut hamasah. Yang selanjutnya untuk meratap-ratap disebut rafa atau ritha. Bisa dengan 2 harakat, rathaun atau rithaun. Yang terakhir disebut dengan madah. Muji-muji. Belum ada nuansa agamanya, belum ada nuansa edukasinya, belum ada. Itu semua di sini semua. Nah, ketika syair itu masuk, lagunya masuk, sudah ada notasi viral di masyarakat itu, menyatulah dengan 6 karakter ini. Maka digunakanlah syair itu untuk melengkapi kegiatan-kegiatan ini. Dari mulai lagu yang tidak pakai alat musik sampai dengan lagu menggunakan alat musik. Jadi supaya lebih masuk dan jadi kalangan elit. Kapan disebut elit orang jahiliyah? Kalau mabuk, kalau mabuknya ada lagunya, mabuknya ada syairnya.
kadang disertai alat musik. Nah, syair-syair yang dilekatkan pada aktivitas mabuk disebut khamriyat namanya. Apa namanya? Khamriyat. Misal saya bacakan yang paling viral. Kalau Anda belajar nanti di jurusan sastra Arab, nanti pas masuk bab syair, pendalaman syair, itu ada syair yang sangat populer tentang khamr ini. Syairnya Farazdak. Hayyam bina ila khamrin muskirina, fawailul lil musallina wa laysa lil muskirina. Gitu kan? Mari kita mabuk-mabuk, karena yang celaka itu orang yang sholat, karena Tuhannya berfirman celaka untuk orang sholat, wailul lil musallin, bukan celaka untuk orang mabuk. Itu saking jeleknya tuh. Ada. Itu khamriyat. Ya, mereka mabuk itu pakai lagu, ada yang diiringi alat musik ma'azif. Dua, ini yang kedua itu untuk merayu perempuan, untuk selingkuh, untuk zina, itu pakai ghazal. Jadi kalau cuman merayu biasa itu nggak keren. Kapan menjadi keren? Ketika bikin lagu, bikin syair dan seterusnya. Begitu dibikinkan, itu langsung perempuan tertarik, bisa zina seketika. Itu ghazaliyat namanya. Ini bukan, jauh sekali. Ya, hati-hati, jangan salah berpikir. Ya, ini ghazaliyat. 3 haja itu sengaja untuk nyerang. Ya, untuk persiapan, merendahkan, menyudutkan, menghantam. Itu jadi istimewa dan terasa hancur martabat kalau diserangnya pakai syair. Ya, itu bisa menembus dalam komentar Nabi nanti, menyerang menggunakan haja ini itu bisa menembus lebih cepat dibandingkan anak panah yang melesat. Itu komentar Nabi dan itu ditemukan dalam kitab-kitab tafsir. Ya, nanti saya berikan referensinya. Kemudian ini hamasah. Hamasah ini biasa disertai dengan genderang. Ya, dengan satu yang dipukul, ditabuh itu, ya. Itu biasanya persiapan kalau mau perang. Teman-teman pernah lihat nggak kalau film kolosal itu ada yang ditabuh itu, genderang besar, bung 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 bung. Di Arab itu bukan cuman dulu dengan genderangnya, tapi ada lagunya, ada liriknya, ada syairnya, ada qasidahnya. Ya. Dan nanti kedepannya menjadi mars. Mars itu kalau tentara-tentara itu mau menyerang itu, masa-masa Turki Utsmani itu kan ada Janissary itu. Coba lihat himnonya deh. Kalau sudah kedengaran itu keadaannya, musuh itu jadi gentar. Itu asalnya hamasah. Sudah ada. Kemudian yang kelima itu ratha, untuk meratapi yang tadi saya sampaikan. Ya, itu pakai lagu. Profesi peratap itu akan lebih keren dan harganya jadi mahal, bayarannya tinggi kalau dia punya lirik, punya lagu dan dia masuk di bidang itu. Itu lebih tinggi dan dibayar. Yang terakhir madah, untuk muji-muji. Nah, itulah masuk ke lingkup masyarakat jahiliyah, sehingga ketika dipakai oleh mereka kata-katanya tidak bermanfaat dan kadang mereka bahkan kumpul. Ini poinnya, ketika Nabi diutus berdakwah menjadi Rasul, bahkan sebagian profesi mereka itu digunakan untuk menghantam Al-Quran dan menghantam Nabi. Contoh, siapa aja tokohnya? Ini saya bacakan referensinya. Coba di kitabnya yang paling gampang, Tafsirul Munir, karya Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili, itu yang paling baru sekarang. Ya, saya bisa sebut yang lain seperti At-Tabari juga ada. At-Tabari juga ada. At-Tabari itu yang paling klasik, tafsir kalangan salaf. Yang paling awal-awal itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, 16 jilid. Ya, itu tafsir kedua setelah Tanwirul Mikbasnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu tafsirnya singkat-singkat, jelaskan kata. Nanti metode ini ditiru oleh yang tafsirnya Jalalain. Kalau At-Tabari setelah itu agak panjang, menyampaikannya Quran hadis riwayat. Itu 16 jilid. Metodenya di copy paste oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim. 16 dijadikan 2 sampai 3 jilid. Lalu kemudian ulama kontemporer menghimpun itu semua, digabungkan jadi informasi. Contohnya yang Tafsirul Munir tadi, juz 9 halaman 272. Ya, saya sampaikan karena saya sudah baca. Contoh tokohnya siapa saja? Satu, An-Nadhr bin Al-Harith, yang hidup di zaman Nabi terus sampai nanti mencela dan sebagainya. Ya. Satu, An-Nadhr bin Al-Harith. Dua, Hubairah bin Abi Wahab. Tiga, ibu mungkin belum banyak tahu ini, Bu. Tahu nggak? Belum kan? Belum saya tulis kan? Ya. Al-Aura. Bu tahu nggak Aura itu siapa?
Aura tahu siapa? Kalau Abu Lahab tahu siapa? Ya? Istrinya Abu Lahab itu namanya Aura. Dan istrinya Abu Lahab ini adalah seorang penyair. Penyairnya bukan bahasa Indonesia, penyair bahasa Arab. Artinya musisi juga, tahu musik, tahu lagu dan sebagainya. Ini mereka itu kadang kumpul-kumpul hanya untuk merencanakan bagaimana menyerang Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bikin lirik, ya, disatukan jadi lagu. Karena keluar dari suara yang dikatakan hadis. Ya, sesuatu yang dikumpulkan tidak ada manfaatnya disebut lahwun. Jamaknya, ya, jamak dari kata lahwun, kalau ke alat itu disebut malahi. Malahi. Kalau ada alat-alat ma'azif itu dipakai untuk kemaksiatan seperti tadi, maka itu disebutnya malahi. Kalau ada lirik, lagu, notasi disampaikan untuk memalingkan dari Al-Quran dan ketaatan pada Nabi, itu disebut lahwal hadis. Ya, maka turunlah Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-6. Ketika mereka kumpul-kumpul ingin menyerang Nabi, maka disitulah turun kemudian jawaban dari Allah langsung. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Itu asalnya. Ada di antara orang itu sengaja menukar akhiratnya, bahkan sengaja dia, ya, mengadakan konser untuk supaya dapat sesuatu, dan yang lebih tinggi dari itu adalah supaya orang tidak fokus dengan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang tidak kenal Allah. Jadi menampilkan musik, lagu khusus untuk mencela Nabi. Bahkan ini Aura ini, ya, laknatullahi alaiha, karena hammalatul habab gelarnya di Quran. Ini Aura ini menyebut Nabi itu tidak dengan nama Muhammad. Waliyadzubillah, disebutnya mudzammam. Nggak mau nyebut Muhammad. Nggak mungkin orang itu mencela itu dengan bahasa yang baik, nggak mungkin. Muhammad itu kan yang bagus, yang taat, yang soleh, itu Muhammad. Kan nggak mungkin mau menghina si soleh, kan nggak mungkin. Si baik kan nggak mungkin. Maka dirubah menjadi mudzammam. Itu yang bikin siapa? Aura. Dan dia bikin lagu tentang itu. Nah, di kitab-kitab tafsir yang ketika menjelaskan tentang ini itu ada. Jelas sampai sini? Nah, maka apa yang mereka lakukan? Mereka nyerang Nabi, mereka nyerang, ya, Quran. Maka turunlah ayat-ayat untuk mencela mereka. Bahkan sebagian nuduh itu Quran itu produk syair juga karena ada iramanya. Nanti kita terangkan di akhir, ya, kita terangkan di akhir saat bahas hukum. Maka apa yang mereka katakan? Itu syair juga. Turun ayat, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Tiap malam Jumat kita baca Yasin. Paginya Al-Kahf, gitu kan? Tidak pantas Muhammad itu bikin syair, bikin lagu, bikin musik dan sebagainya. Nggak pernah kami ngajarin begitu, kata Allah. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma. Quran itu bukan produknya syair. Ya, gampang cara ngeceknya. Kalau produk syair pasti akan sesuai dengan irama 16 itu, bakar itu. Kalau di luar 16 sudah pasti bukan syair. Ya, syair itu 16 itu, ada iramanya, notasinya dan seterusnya 16 itu. Kalau bukan itu sudah pasti bukan syair, dibalikan lagi oleh Allah. Kan kamu yang bikin dengan alif, dengan lam, dengan mim, alif lam mim. Tuh kan? Kamu yang bikin syair dengan itu. Coba cek sama enggak? Enggak ada yang sama. Dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Quran itu bukan musik, bukan syair, firman Allah, jauh dari apa yang kamu bayangkan, jauh dari apa yang kamu tuduhkan. Makanya bukan syak tapi raib. Raib itu ragu sambil nuduh. Ya. Kayaknya Ustadz Adi tidak menguasai bidangnya deh. Emang itu Ustadz itu memang cuma pandai retorika. Nah, itu meragukan sambil nuduh. Itu raib namanya. Jelas? Nah, ini contoh ya, contoh saja, nggak ada kaitan dengan apa-apa. Nah, ini 16 ini dipakai, ini turun ayat merespon. Respon tertingginya apa? Ketika banyak mereka menyerang dengan karya, dengan lagu, musisinya pada nyerang, turunlah Asy-Syu'ara itu, surah ke-26. Khususnya dari ayat 224. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Turun dari ayat 224 itu. Ya, wasyu'ara. Problemnya di mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Nih buat ngetes nih begini. Apa artinya Iqra? Bacalah.
Wahyu pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba buka Quran surah 96 ayat 1, lihat terjemahan, bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Iqra dengan utslu katanya beda nggak? Beda, terjemahannya sama. Yang satu bacalah, yang satu lagi pun bacalah. Silahkan cek. Kalau katanya beda, kenapa kok bisa terjemahannya sama? Dibaca terjemahan, kalau ngajinya pakai terjemah nggak akan ketemu. Iqra, utslu itu beda. Kalau iqra dari qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan iqra, asal katanya membaca tanpa menuntut memahami, yang penting baca. Mau paham mau tidak silahkan. Ini Budi, ini bapak Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi, itu temannya Budi. Ya, yang penting bisa baca. Perkara Anda kenal Budi atau tidak, siapa tetangganya, itu urusan lain. Nah, itu iqra namanya. Kalau sudah tilawah, utslu itu artinya baca dan pahami yang dibaca itu. Amalkan setelah paham itu. Ketika awal ayat turun wahyunya pakai iqra, kenapa bukan utslu? Karena Nabi itu jangankan bisa paham, baca aja nggak bisa. Maka kata para ulama, li ta'kidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan sifat umminya Nabi Muhammad yang jangankan paham, baca pun tak bisa. Kalau ayatnya utslu, salah ayatnya. Ya Allah nggak mungkin salah, maka turunnya iqra. Setelah banyak bacaannya diikuti, dipahamkan, diajarin sholat, maka turunnya utslu, pakai tilawah, diajarin Nabi jangan cuman baca tapi pahami yang dibaca. Ini maksudnya, kenapa begini, diajarkan ke sahabat. Makanya Abu Bakar ketika takbir baca Allahu Akbar, saking pahamnya itu sampai bergetar, haru, nangis, baru takbir karena pakai tilawah. Nah, umumnya sekarang baru pakai qiraah, takbir nangis juga karena tahu imamnya Ustadz Zaki panjang nih bacaannya. Nah, ngajinya kayak begitu. Contoh lain, Al-Baqarah pembuka, Alif Lam Mim. Lanjut, dzalikal kitabul la hudalil, buka mushaf. Dzalikal kitab itu diterjemahannya kitab ini. Kitab ini, Pak. Yang belajar nahwu aja, yang paling standar tahu dzalika terjemahannya apa? Itu. Kalau ini hadza, kok bisa kitab ini? Apa salah terjemahan? Tidak, ngajinya pakai balaghah. Itu belum lengkap asalnya, karena memang terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu mengambil keumuman makna supaya minimal tahulah gambaran umumnya begini. Zalika itu kalau di balaghah singkatan dari za-nya hadza, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Paham? Tidak. Za hadza artinya ini, li lamul bu'di jauh, ka kaful khitab kamu. Saat Quran diturunkan, mereka menuduh Nabi, ini produknya Muhammad, ini karyanya Muhammad, ini produk budaya, ini produk syair. Jawaban dari Allah turun, dzalikal kitab, dza kitab ini, li jauh, ka dari apa yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu tuduhkan. Kalau tidak punya hujah, nggak punya ilmu, jangan nuduh, kata Allah. Makanya pakai raib, bukan pakai syak. Syak itu ragu saja, nggak ada tuduhnya, 50-50. Kalau sudah nuduh dan ragu pakai raib, la raiba fi, sudah nggak punya hujah, nuduh, itu raib. Orang sekarang tidak tahu raib, taunya apa? Syak saja, maka ditambah sangka, nuduh sambil nyangka, maka syak plus nyangka jadi syak wasangka. Tuh, pernah dengar itu? Nah, itulah ngaji, itulah ngaji. Jadi kalau kita lihat Asy-Syu'ara diterjemahkan, di terjemahan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya ya penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Yang memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham, ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Ya, jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham.
Ya, mengapa ini muncul seperti ini, syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya, alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustadz, katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Jadi masalah gitu. Ya kan, ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian di soal yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Ini kan problem. Tapi kan jadi ustadz. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya tuh membahas bukan karena ini siapa. Kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini. Kan jadi masalah gitu. Bagi saya nggak ngaruh. Saya tuh tidak terlalu, maaf ya, tidak terlalu berkepentingan. Anda mau datang mau tidak nggak ada masalah. Ada orang nggak ada masalah. Ada satu orang yang ngaji cuma anak saya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, antum kalaupun mau ngaji dengan siapapun silahkan. Kan saya sering rekomendasikan ngaji dengan si fulan, di Al-Azhar ada siapa aja, ikuti. Jangan lihat siapa, ambil kalau baiknya ada, ambil, mendekatkan pada Allah, pada Rasul, ambil. Kalau tidak sepakat jangan mencela. Ini pun jangan dicela. Nggak boleh begitu. Dan saya tidak tersinggung kok, nggak apa-apa. Ya, kan hisabnya di hadapan Allah nanti saat kembali. Ada yang menyebut Adi Hidayat dicoret mukanya Yahudi. Wah, ini Ruwaibidah dan sebagainya. Nggak apa-apa. Nanti saat kembali pada Allah masing-masing dibuktikan. Ya, biasa saja. Justru kita itu kalau dicela itu berarti sesuai fitrah. Fitrahnya kan begitu, pasti dicela kan? Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Adi Hidayat itu siapa gitu? Masa nggak mau dicela? Ya kan? Paham nggak sampai situ? Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Nggak boleh. Ya, jangan menjatuhkan orang, enggak boleh. Ustadz-ustadz itu jangan dicela. Mungkin ada kelebihannya, ada baiknya, ada segmennya yang bisa belajar dekat dengan Allah di situ. Itu yang terbaik itu begitu. Paham sampai sini? Saya pernah mengatakan kalau Anda belajar dengan saya dan ilmunya hanya digunakan mencela orang lain, saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Betapapun orang itu mencela saya, biarkan saja. Nanti saat kembali pada Allah ada hisabnya masing-masing. Ya, saya bukan pengagum hukum positif dalam arti begini, jangan dipotong lagi nih. Pasti. Dalam arti sedikit-sedikit perkara akan, tidak, bukan. Kecuali kalau udah masalah Quran, masalah Allah, masalah Rasul, baru saya turun. Kalau cuma Adi Hidayat ngapain? Itu kan kalau hukum positif kena semua tuh. Ya kan? Pencemaran nama baik, fitnah apa, kena semua. Pasalnya pun lengkap itu, bisa 6 tahun penjaranya. Ya, tapi kan untuk apa? Masa muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara kok menjatuhkan orang? Kan tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya. Paham sampai sini? Nah, dari sini ketika turun ayat tadi wasyu'ara ayat 224 khususnya, ya sampai ke ayat 225-nya, sebelum masuk 226 khususnya 227 khususnya, itu datanglah para musisi, bahasa sekarang nih. Bahasa sekarang. Kalau terjemah bahasa Indonesia para penyair, kalau bahasa Arab aslinya para syu'ara yang memang mereka itu sudah masuk Islam. Bahkan mereka banyak hijrah ke Habasyah. Ada di sekitaran Nabi, sering membela Nabi. Kalau Nabi dituduh, direndahkan, dicela, turun Hasan bin Thabit. Bikin syair membela. Kalau dihantam Nabi, turun Abdullah bin Rawahah.
balik membela. Turun Ka'ab bin Malik, balik membela. Mereka datang ke Nabi, ya Rasulullah, Anda kan tahu Allah Maha mengetahui profesi kami ini apa. Kami kan sama dengan mereka profesinya. Sedangkan Quran turun ayat celaan, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, banyak penyimpangan dari para musisi itu. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Kenapa enggak kamu perhatikan kadang pekerjaan mereka sia-sia? Datang cari inspirasi dulu ya, turun ke lembah macam-macam, lupa dengan keluarga, lupa dengan adab, lupa macam-macam. Yang penting dapat lirik, dapat inspirasi. Tuh. Apalagi kalau pakai alat. Kalau musisi sudah pakai alat, pakai macam-macam yang tadi itu, dibawanya ke khamriyat. Udah pasti tuh, kalau sudah pasti mabuk, pasti zina. Dulu begitu jahiliyah. Saya tidak bahas yang sekarang ya. Bahas yang dulu. Kalau musisi dulu sudah bahas pakai lagu, pakai alat, pakai macam-macam ma'azif, dan kumpul-kumpul, itu sudah pasti. Minum-minum itu pasti. Zina itu pasti. Makanya disebut malahi. Turunlah hadis Nabi. Ya, akan ada orang yang menghalalkan sutra. Pernah dengar itu? Ya, kemudian ma'azif, ujungnya ma'azif. Apa itu ma'azif? Alat-alat musik yang melalaikan, yang malahi. Makanya tafsirnya al-malahi gitu. Ditafsirkan ke situ, itu gabungan, satu konteks, satu gabungan. Ya. Harir itu kan diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Kemudian ma'azif, kok bisa digabungkan ke situ? Zina kan jelas haram, itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Kok bisa Nabi menyampaikan akan ada yang menghalalkan, zinanya halal, ya kan? Kemudian apalagi pakai sutranya halal. Kemudian ma'azif, alat-alat musik, nyanyian digabungkan, itu wawunya tafrik atau ma'iyah? Tanya dulu tuh. Kalau tafrik bedakan satu-satu, ketika dibedakan hukumnya beda. Kok bisa dosa yang ini disamakan dengan zina? Zina itu kan kabair. Sedangkan musik, ulama yang mengharamkan pun itu haramnya haram sogoir. Kok bisa digabungkan? Maka ulama menyimpulkan disatukan nih, maksudnya nyatu. Apa maksudnya nyatu itu? Kalau orang sudah datang ke satu tempat yang di situ ada alat-alatnya sambil berkumpul perempuan dan sebagainya, pakai pakaiannya bagus, mabuk-mabuk, kumpullah tiga itu. Ya kalau sekarang maaf ke diskotik tuh, yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu dan sebagainya, kumpul semua kan? Pakaiannya kan nggak mungkin pakai pakaian baju koko begini. Ya pakaiannya pasti aneh-aneh. Datang ke situ pakaian perlente, gitu kan? Lalu lenga macam-macam lah gitu ya. Musik kan ada kan? Udah itu kan zina. Benar nggak hadisnya? Benar, dan marak sekarang itu maksudnya.